Halo teman-teman, selamat datang kembali di saluran kami yang paling informatif. Hari ini kita akan memasuki dunia yang menarik dari penginderaan jarak jauh dan konsep resolusi. Apakah kalian pernah bertanya-tanya bagaimana kita bisa melihat dunia dari atas sana? Atau bagaimana teknologi penginderaan jarak jauh membantu kita memahami planet kita lebih baik? Jadi di video kita kali ini kita akan membahas konsep resolusi dalam penginderaan jarak jauh. Kita akan menjelajahi apa itu resolusi, mengapa penting, dan bagaimana teknologi ini mempengaruhi cara kita memahami dan mengelola lingkungan kita. Siap-siap teman-teman untuk memasuki dunia yang menakjubkan dari pengendaraan jarak jauh bersama-sama. Resolusi spasial dalam pengendaraan jauh berarti ukuran terkecil objek yang dapat direkam oleh suatu sistem sensor sehingga menunjukkan kerincian informasi yang dapat disajikan oleh suatu sistem sensor. Objek terkecil ini disajikan dalam sebuah piksel. Resolusi spasial menunjukkan tingkat kehalusan gambar. Makin kecil ukuran piksel, makin tinggi resolusi spasial. Nilai piksel makin beragam, range atau julat makin lebar, makin tinggi resolusi radiometrik. Resolusi radiometrik adalah tingkat kepekaan sensor terhadap perbedaan terkecil suatu kekuatan sinyal yang dihasilkan oleh objek perekam sehingga dibedakan dari segi warna dan intensitas cahaya. Semakin tinggi resolusi spasial, makin halus gambarnya, dan makin kecil ukuran yang diwakili tiap piksel. Hubungan resolusi spasial dengan skala, makin halus resolusi spasial, makin besar skala efektif. Resolusi spektral, kerincian panjang gelombang elektromagnetik yang digunakan dalam perekaman objek pada sensor. Resolusi spektral meningkat seiring dengan semakin sempitnya lebar spektrum tiap band dan semakin banyaknya band. Nah, berikut karakteristik citra satelit. Resolusi dalam penginderaan jarak jauh adalah ukuran terkecil yang dapat diidentifikasi oleh sensor satelit atau perawak udara. Resolusi terdiri dari 3 jenis, yaitu resolusi spasial, resolusi spektral, dan resolusi radiometrik. Resolusi spasial mengacu pada ukuran terkecil yang dapat diidentifikasi oleh sensor satelit atau pesawat udara. Ukuran ini ditentukan oleh jenis sensor dan kualitas citra yang dihasilkan. Resolusi spasial dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama resolusi rendah dengan ukuran lebih besar dari 30 meter. Sensor dengan resolusi rendah digunakan untuk merekam wilayah pengamatan penggunaan lahan yang lebih luas. Kemudian ada resolusi sedang dengan ukuran antara 2 sampai 30 meter. Sensor dengan resolusi sedang digunakan untuk pengamatan objek yang ada di permukaan tanah pada wilayah yang luas, seperti Citra Landsat 7 ETM, Landsat 8 OLI, dan Sentinel 2A. Kemudian resolusi tinggi dengan ukuran di bawah 2 meter. Sensor dengan resolusi tinggi umumnya digunakan untuk pengamatan pada wilayah yang lebih kecil tetapi akan menyajikan informasi objek pengamat permukaan bumi yang lebih detail. Satelit yang membawa sensor resolusi tinggi diantaranya adalah IKONOS dan QuickBird. Resolusi spektral mengacu pada jumlah band spektral yang dapat diidentifikasi oleh sensor satelit atau pesawat udara. Resolusi spektral mempresentasikan jumlah band spektral dan lebarnya. Bermanfaat untuk mengidentifikasi perbedaan karakteristik reflektansi permukaan yang berbeda. Mata manusia hanya memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi spektrum cahaya tampak, sedangkan sensor satelit mampu mengidentifikasi pada berbagai areal spektrum. Kemudian resolusi radiometrik. Resolusi radiometrik mengacu pada derajat kecerahan pada citra yang diukur melalui jumlah skala nilai abu-abu atau grayscale. Jumlah nilai maksimum ditentukan oleh jumlah bit. Representasi 8 bit memiliki nilai skala abu-abu 256. Representasi 16 bit memiliki skala abu-abu 65.536. Kemudian ada resolusi temporal. Resolusi temporal mengacu pada interval waktu antara dua peredaran satelit di area yang sama. Tingkat pengulangan dan resolusi temporal satelit pengamatan bumi pada satelit IKONOS selama 14 hari, Landsat 7 selama 16 hari, Spot selama 26 hari, dan satelit meteorologi seperti Meteosat 8 memiliki tingkat pengulangan yang sangat pendek. Kendala dalam penggunaan resolusi dalam penginderaan jarak jauh meliputi kalibrasi sensor yang tidak tepat dapat menyebabkan kesalahan dalam pengukuran. Kemudian sudut pandang dan posisi matahari dapat mempengaruhi kualitas citra. Atmosfer dapat mempengaruhi kualitas citra dengan mengaburkan detail dan mengurangi kejelasan. Kemudian variasi dan kanopi dan sifat optik daun dan latar belakang kanopi dapat mempengaruhi kualitas citra. Dalam penginderaan jarak jauh,
Resolusi sangat penting dalam menentukan kualitas citra dan informasi yang dapat dihasilkan. Pemilihan resolusi yang tepat dapat mempengaruhi hasil analisis dan aplikasi penginderaan jarak jauh. Sekian. Nah, itulah tadi perjalanan kita ke dalam konsep resolusi dalam penginderaan jarak jauh. Gimana, seru kan? Jangan lupa, dengan pemahaman yang lebih baik tentang resolusi, kita dapat menghasilkan citra yang lebih jelas dan informasi yang lebih akurat tentang dunia kita. Oke, jadi itu semua dari saya hari ini. Jangan ragu untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Terima kasih telah menemani kami, tetap semangat, dan jangan ragu untuk terus belajar tentang dunia yang menakjubkan ini.